Adnan Menderes dihukum gantung karena azan dikembalikan ke bahasa Arab. Adnan Menderes, bekas Perdana Menteri Turki yang diselamatkan dari nahas kapal terbang, berjanji mengembalikan Islam di Turki, tetapi mati di tali gantung. Tahukah Anda, Adnan Menderes adalah Perdana Menteri Turki yang syahid di tali gantung. Ali Adnan Ertekin Menderes lahir di Aydın tahun 1899 dan meninggal di Imrali 17 September 1961 pada umur 62 tahun. Merupakan seorang negarawan Turki dan pimpinan pertama yang dipilih secara demokrasi dalam sejarah Turki. Ia menjabat jabatan Perdana Menteri Turki antara tahun 1950 sampai 1960. Salah seorang penggagas Partai Demokrat pada tahun 1946, partai oposisi resmi keempat di Turki. Masyhur di kalangan masyarakat Turki tersebar kisah Adnan Menderes menaiki sebuah pesawat terbang. Semasa di angkasa, salah satu engine pesawat mati. Pilot pesawat mengumumkan keadaan kecemasan. Menderes bersumpah jika Tuhan selamatkan dirinya, ia berjanji untuk mengembalikan kejayaan Islam di Turki. Akhirnya pesawat pun terbakar. Satu-satunya penumpang yang selamat hanya dirinya. Allahu a'lam. Dia dikenali sebagai orang yang pertama kali mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab, di mana sejak lama diubah oleh Kemal Atatürk ke dalam bahasa Turki. Tahun 1950 bergabung dengan Partai Demokrat Turki dan menjadi calon untuk pilihan raya. Amerika pada masa itu mensasarkan bahwa Menderes akan kalah dengan manifesto-manifesto yang dibawanya. Antara keempat Menderes ialah: pertama, azan dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Kedua, ibadah haji diizinkan. Ketiga, pembukaan kembali sekolah-sekolah agama Islam dan pengajaran agama di sekolah-sekolah umum. 4. Membatalkan dasar yang melarang hijab bagi muslimah. Hasilnya, Partai Atatürk menurun 32 kursi. Manakala Partai Demokrat meraih 318 kursi, Adnan Menderes dipilih menjadi Perdana Menteri Turki dengan Presiden Celal Bayar. Semenjak dilantik menjadi Perdana Menteri, Menderes memenuhi janji-janji di dalam manifesto. Pelantikannya bertepatan dengan awal Ramadan dan dalam masa yang sama, Menderes mengistiharahkan azan dengan bahasa Arab. Kebebasan berpakaian untuk muslimah, pengajaran di masjid-masjid, dan dibolehkan memakmurkan masjid. Pada pilihan raya tahun 1954, Partai Atatürk sekali lagi menurun secara drastis hingga tinggal 24 kursi. Pada masa yang sama, Menderes mengizinkan peraturan yang membolehkan pengajaran bahasa Arab, pengajaran Al-Quran di seluruh sekolah menengah, membangunkan 10.000 masjid dan 22 ma'had Islam di Anatolia dalam rangka akselerasi program para khatib, da'i, dan guru-guru Al-Quran. Menderes juga mengizinkan penerbitan buku-buku Islam, majalah-majalah atau lembaran yang menyerukan agar kembali berpegang teguh dengan ajaran Islam. Lebih dari itu, Menderes mengaktifkan kembali masjid-masjid yang dijadikan gudang-gudang untuk kembali menjadi tempat ibadah dan membuka 25 madrasah tahfiz Al-Quran. Menderes mulai aktif menjalin hubungan dengan dunia Arab melawan Israel. Antaranya melaksanakan aturan ketat untuk setiap kargo yang masuk dari Israel, baik kargo obat-obatan atau barang-barang yang made in Israel. Malah Menderes pernah mengusir duta Israel di Turki tahun 1956. Arus Islamisasi yang begitu deras membuat golongan anti-Islam di Turki kepanasan. Didalangi oleh para jenderal dari zaman Kemal Atatürk, yaitu Jenderal Kemal Kılıçdaroğlu, dia menangkap dan menghukum gantung Menderes. Sebab-sebab Menderes dihukum gantung telah ditulis oleh seorang wartawan bernama Sami Cohen. Penyebab hukuman mati Menderes adalah kebijakan politiknya yang teramat dekat dengan dunia Islam. Sebaliknya, dingin dan kaku dengan Israel. Selain itu, kunjungan terakhir ke berbagai negara Teluk yang kemudian dilanjutkan beribadah haji menjadi sebab kemarahan militer tentara Turki. Akhirnya Menderes syahid di tali gantung. Dalam 10 tahun perjuangannya, sekolah-sekolah Islam yang dibukanya, lembaga-lembaga tahfiz yang telah digerakkan,
masjid-masjid yang dibangunkan, azan yang dikembalikan dalam bahasa Arab ternyata membuahkan hasil semenjak tahun 1996. Dengan kemunculan Najmuddin Erbakan dan hingga penghujung tahun 2006, benih-benih dakwah Menderes muncul seperti Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdogan, dan generasi terbaik Turki saat ini. Tak ramai yang mengenal dan pernah dengar tentang Adnan Menderes dalam dunia Islam. Mungkin sebab Menderes tak pandai mengarang buku-buku hingga tak ada yang menggelarnya Alamah Mujahid Mutlak Syekh. Tetapi pengorbanannya menjadi teladan bagi generasi muda Turki. Subhanallah.